Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para alim ulama yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita muji, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan yang tidak kalah pentingnya nikmat dalam berjuang bersama-sama dengan orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak lupa pula bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita sebagai suri teladan terbaik, contoh panutan terbaik dalam kehidupan keseharian kita ini, terutama dalam mengemban dakwah dan juga dalam membangun sebuah sistem kepemimpinan, dan juga contoh pemimpin yang baik, pemimpin yang amanah. Para alim ulama yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita berbicara tentang kepemimpinan, saya kira sudah dibahas juga oleh para pembicara, para ulama kita, para guru kita sebelumnya. Ya. Bahwa di dalam hal ini kita sebagai umat Islam betul-betul harus memahami sistem kepemimpinan kita itu seperti apa. Ya. Jangan sampai kita tidak paham sehingga yang menguasai kita adalah sistem kepemimpinan yang lain. Yang disinggung tadi ada kapitalisme, ada komunisme, ya, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, kita sebagai umat Islam ini kita punya kepemimpinan yang unik. Itulah al-khilafah al-islamiyah. Ya. Apa itu al-khilafah al-islamiyah? Syekh Taqiyuddin Nabhani di dalam kitab Saksiyah al-Islamiyah juz 2 itu memberikan definisi yang sangat baik bagi kita. Beliau mengatakan al-khilafatu hiya ri'asatun ammatul lil muslimina jami'an fid dunya liiqamati ahkamis syar'iyyah syar'il islami wa hamlid da'watil islamiyah ilal alam. Jadi al-khilafah itu kata beliau kepemimpinan umum bagi seluruh kaum muslimin di dunia. Untuk apa? Untuk menerapkan syariah Islam dan untuk mengemban dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia. Dari sini kita bisa memahami bahwa yang namanya al-khilafah, kepemimpinan di dalam Islam itu bersifat tunggal. Jadi hanya satu pemimpin kita, hanya satu pemimpin umat Islam di seluruh dunia. Tidak boleh berbilang, tidak boleh lebih dari satu. Maka dari sini kita memahami bahwa apa yang dipropagandakan oleh Barat dengan kepemimpinan nation state, negara-negara bangsa, ini sangat bertolak belakang dengan sistem kepemimpinan khilafah. Dengan nation state ini umat Islam berpecah belah menjadi banyak negara, sudah disebutkan tadi oleh pemateri sebelumnya. Dan kalau kita berpecah belah, kita tidak bersatu, ya ujung-ujungnya adalah kita lemah, kita kuat, mudah dijajah, mudah dikendalikan oleh musuh-musuh kita. Yang kedua, dengan khilafah ini, khilafah itulah yang akan menerapkan syariat Islam secara kafah. Dengan khilafah juga kita akan berdakwah kepada seluruh dunia. Yang kedua, bahwa khilafah ini sebagai junnah, sebagai pelindung umat.
Nah, itu yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, al-imamu junnatun yuqatalu min waraihi wa yuttaqa bihi. Jadi seorang imam atau khalifah itu adalah pelindung, ya, dan orang-orang berperang di belakangnya dan berlindung di belakangnya. Jadi ketika khilafah itu masih ada, umat Islam bisa dikatakan hidup dalam keadaan terlindungi, ada junnah, ada perisai. Kita punya sejarah, kita punya masa-masa yang dikenal sebagai masa-masa emas, masa-masa keemasan, masa-masa kejayaan Islam. Ya, tadi sudah disinggung bahwa keruntuhan khilafah itu 28 Rajab 1342 Hijriah. Sementara kepemimpinan Islam pertama kali berdiri itu kan 1 Hijriah. Iya kan? 1 Hijriah. Berarti kepemimpinan Islam ini dalam bentang sejarah berlangsung 1342 tahun lamanya. Ya, tentu dengan segala apa yang terjadi di dalamnya. Ya. Nah, hadirin para alim ulama yang sangat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kurun 13 abad lamanya itu kita bisa lihat, kalaupun Palestina pernah jatuh di tangan orang-orang kafir, dikuasai, maka akan segera dibebaskan dengan cepat. Ya, kita lihat pembebasan Palestina pertama oleh Khalifah Umar bin Al-Khattab. Pembebasan Palestina yang kedua oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Itu semua di masa khilafah. Ya. Pelecehan terhadap satu orang perempuan muslimah itu segera bisa ditolong kalau ada khilafah, ada khalifah. Tapi coba kita lihat sekarang, bagaimana, berapa banyak perempuan yang dilecehkan di Palestina, di Gaza. Apa yang bisa kita lakukan? Berapa banyak orang yang dibunuh, apa yang kita lakukan? Itu karena kita tidak punya pemimpin tadi. Kita tidak punya khilafah tadi. Kita tidak punya seorang khalifah sebagai junnah. Nah, oleh karena itu, disinilah penting bagi kita bagaimana kita mempersiapkan seorang pemimpin yang kafabel, pemimpin yang amanah, pemimpin yang bisa diandalkan. Nah, para hadirin yang sama dirahmati dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang kepemimpinan, kata Rasulullah SAW, pemimpin itu adalah pelayan umat. Nabi mengatakan al-imamu ra'in wa huwa mas'ulun ar-ra'iyah. Jadi seorang imam, seorang pemimpin itu adalah pelayan umat. Dan dia akan dimintai pertanggungjawaban terhadap rakyat yang dipimpinnya. Oleh karena itu, kepemimpinan ini adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan. Makanya Rasulullah SAW mengingatkan kita tentang kepemimpinan ini, bahwa harus kita hati-hati. Ya. Bahkan tidak sembarang yang diberi jabatan kepemimpinan itu. Kata Rasulullah SAW, wa innaha amanatun wa innaha yaumal qiyamati hisin wa nadamah illa man akhadhaha bihaqqiha wa addal ladzi 'alaiha. Kata Rasulullah SAW, jadi jabatan itu, kepemimpinan itu adalah amanah. Dan jabatan itu nanti pada hari kiamat akan menjadi penyesalan, kehinaan dan penyesalan. Kecuali orang yang mengambil jabatan itu dengan benar, dengan hak, dan menunaikan amanahnya. Hadirin alim ulama yang sama dirahmati dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Disinilah Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, yang kemudian dirangkum oleh para ulama kita, bagaimana syarat-syarat yang perlu dipenuhi oleh seorang calon pemimpin, agar calon pemimpin ini menjadi pemimpin yang kapabel, pemimpin yang amanah. Nah, di dalam kitab Saksiyah Al-Islamiyah Juz 2 itu disebutkan ada 7 syarat wajib yang harus dipenuhi
Dan ada beberapa sifat wajib yang juga harus dimiliki oleh seorang calon pemimpin, ya, agar dia amanah, agar dia bisa mempertanggungjawabkan, diandalkan kepemimpinannya. Nah, yang pertama adalah 7 syarat wajib itu. Yang pertama adalah dia harus muslim. Maka tidak dibenarkan orang kafir menjadi pemimpin, yang memimpin kita, yang menguasai kita, ya. Karena bahaya ini kalau orang-orang kafir menguasai kita. Bagaimana ceritanya orang kafir menguasai kita, memimpin kita? Sementara pemimpin itu diangkat untuk apa? Untuk menjalankan syariah Islam. Tidak mungkin orang kafir. Makanya Allah mengatakan wala yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila. Allah sekali-kali tidak memberikan jalan kepada orang-orang kafir itu untuk menguasai, memimpin orang-orang beriman. Jadi kalau hari ini negeri Islam dikuasai oleh negara-negara kapitalis Barat, ya, oleh Amerika dan sekutunya, ini tentu sangat tidak benar, ya, bagi kita sebagai umat Islam. Itu yang pertama. Yang kedua, harus laki-laki, ya. Makanya bapak-bapak ini, para alim ulama insyaallah ini memenuhi syarat, ya, karena semuanya laki-laki. Laki-laki tidak boleh perempuan, ya, karena Nabi juga mengharamkan perempuan menjadi pemimpin. Nabi mengatakan la yufliha qaumun walau amarahu imra'atan. Jadi tidak beruntung, kata Nabi SAW, tidak beruntung suatu kaum, ya, yang menjadikan urusan kepemimpinannya itu diserahkan kepada seorang perempuan. Nah, yang ketiga, dia harus balik, ya, dia harus dewasa. Tidak boleh kalau masih anak-anak, ya, karena kalau anak-anak jangan ngurus orang banyak, ya, ngurus dirinya saja, kencinnya masih dibersihkan, ya, BAB-nya masih dibersihkan oleh orang tuanya. Yang ketiga, dia harus yang keempat harus berakal. Jadi tidak boleh orang gila. Bagaimana mau ngurusi orang, ya, kalau orang gila? Ngurus dirinya saja, ya, tidak bisa, ya. Urusan mandi saja tidak bisa kalau orang gila, ya. Kemudian yang kelima. Jadi yang kelima harus merdeka. Jadi tidak boleh dia budak atau dia tertawan oleh musuh yang tidak bisa dibebaskan, ya. Kemudian yang keenam, dia harus adil, ya. Dia tidak boleh orang fasik, ya, yang gemar bermaksiat, yang dikenal tidak soleh, ya, dikenal fasik dalam kehidupannya, ya. Jadi dia tidak boleh zalim, ya. Jadi harus adil, ya. Dia harus siap reputasinya, keterikatnya pada syariat Islam itu harus nampak, kelihatan. Kemudian yang ketujuh adalah dia harus mampu. Maka tidak boleh orang yang lemah, ya. Dia harus mampu, ya. Mampu menjalankan amanah, ya. Mampu menjalankan segala tanggung jawab yang dibebankan kepadanya sebagai seorang pemimpin. Itu 7 syarat. Kemudian yang kedua adalah sifat, ya. Sifat-sifat yang wajib dimiliki oleh seorang calon pemimpin, ya, agar kita melahirkan pemimpin yang baik. Betapa pentingnya ini memperhatikan yang namanya pemimpin. Karena sekalipun sistemnya baik, ya, kalau pemimpinnya tidak baik, ini juga bisa bermasalah, ya. Ibarat mobil bagus, ya, tapi dikendalikan oleh sopir yang ugal-ugalan, ya, jadi hutan digunduli habis, ya. Jadi bisa jatuh ke dalam jurang. Ini sudah sistemnya rusak, sopirnya ugal-ugal lagi. Ini lebih parah lagi, ya. Jadi lebih parah lagi seperti itu. Jadi yang kita butuhkan adalah tentu mobil yang bagus dan sopir yang mahir, ya, yang mantap, yang bisa diandalkan. Maka sifat yang kedua ini penting. Apa itu? Sifat yang penting dimiliki oleh seorang calon pemimpin itu adalah pertama, dia harus kuat, ya. Dia harus kuat. Kuat secara apa? Bukan sekedar kuat secara fisik, ya, kuat badannya, ya, kuat jalan, kuat bergulat. Bukan itu. Kuat di sini adalah kuat saksiahnya,
kuat kepribadian Islamnya. Pola pikirnya pola pikir Islami, pola nafsiyahnya adalah pola nafsiyah Islami. Nah, jadi seperti itu. Jadi kuat. Makanya Nabi itu tidak memberikan jabatan kepada orang yang tidak kuat atau orang yang lemah, ya. Seperti Abu Dzar Al-Ghifari. Nabi mengatakan innaka da'ifun wa innaha amanah. Ya. Kamu lemah dan sedangkan jabatan ini adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan. Itu yang pertama, kuat. Yang kedua, dia harus bertakwa. Kenapa harus bertakwa? Karena pemimpin yang bertakwa, segala tindakan kebijakan yang diambilnya itu dia tahu betul bahwa dia diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia akan mempertanggungjawabkan nanti di akhirat. Karena bahaya, Pak. Ya. Kalau seorang pemimpin itu tidak bertakwa. Kenapa? Karena kalau pemimpin itu tidak takut kepada Allah, tidak takut kepada akhirat, kira-kira pemimpin itu takut kepada siapa? Ya toh? Tidak ada takuti. KPK bisa dikendalikan, ya toh? Polisi, ganti komutasi kok, ya toh? Jaksa, hakim bisa diganti. Jadi tidak ada takuti itu pemimpin, Pak. Satu-satunya yang ditakuti pemimpin itu adalah kalau dia bertakwa Allah Subhanahu wa taala dan hari akhirat, yakni pembalasan. Makanya penting takwa itu. Kalau takwa ini hilang bahaya. Tidak ada takuti, Pak. Zalim pasti ugal-ugalan, ya. Dia biarkan kayak alam dirampok segala macam seperti yang disampaikan tadi. Nah, kemudian yang ketiga, seorang pemimpin sifat yang harus dimiliki itu adalah lemah lembut, ya. Jadi lemah lembut karena Nabi SAW mengatakan di dalam doanya bahwa siapa saja yang memimpin umat ini, ya, lalu mereka lemah lembut kepada mereka, maka ya Allah lembutlah kepadanya. Siapa pemimpin yang diangkat memimpin umat ini lalu mereka bersikap kasar, ya, mempersulit mereka, maka persulitlah ya Allah. Nah, itu yang kemudian yang terakhir, seorang pemimpin itu harus menggembirakan, ya. Jadi bukan menakut-nakuti, ya, bukan main gusur saja, main ancam saja, ya, lain sebagainya, ya. Nabi mengatakan basyiru wala tunaffiru. Berikanlah kabar gembira dan jangan buat mereka lari. Wa yassiru, mudahkanlah mereka, wala tu'assiru, jangan persulit. Nah, itu barangkali hadirin yang sangat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa menghadirkan pemimpin yang fadl, pemimpin yang amanah, yang insya Allah memenuhi apa yang kita sampaikan tadi. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallah wa iyyakum ajmain.